Kembali dalam bincang spesial bersama saya, Poppy Rahmawati. Pada episode hari ini kita akan membahas mengenai topik yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu mengenai siapa yang layak di reshuffle. Saat ini saya sudah bersama dengan seorang pengamat politik, yaitu Ujang Komarudin. Apa kabar Kang Ujang? Alhamdulillah, damang Teh Poppy. Ya. Usai peleburan Kementerian Ristek dan Teknologi, Kemenristek dan juga Kemendikbud, ini santer dikabarkan akan ada reshuffle. Menurut Kang Ujang sendiri, ini kan bukan reshuffle pertama di kabinet Jokowi Ma'ruf. Menurut Kang Ujang, setelah tahun kedua kepemimpinan Jokowi Ma'ruf ini, siapa sih yang layak di reshuffle? Nah, ada dua kriteria dalam proses reshuffle. Yang pertama, itu penilaian secara subjektif, artinya penilaian politis. Nah, kalau politis itu, menteri yang jelek kinerjanya, menteri yang ancur-ancuran kinerjanya tetap dipertahankan. Itu penilaian subjektif dan politis. Yang kedua, itu ada penilaian objektif yang namanya penilaian kinerja. Jadi kalau dia kinerjanya bagus, ya kan, dia dipertahankan karena objektif. Tapi kalau kinerjanya tidak bagus, maka dia akan di reshuffle. Nah, kira-kira siapa sih menteri-menteri yang dianggap kinerjanya buruk, kan begitu. Nah, saya ingat ketika Desember tahun lalu ketika reshuffle kabinet Jokowi Ma'ruf, saya waktu itu mengkritik beberapa kementerian. Seperti Menteri Kesehatan, lalu Menteri Agama, Menteri Perdagangan, Menteri Pariwisata, ya kan? Nah, empat-empatnya kebetulan di reshuffle. Satu saya mengkritik lagi, yaitu Menteri Pendidikan, Pak Nadiem, tapi mungkin terlalu kuat secara politik, ya kan? Maka tidak di reshuffle. Nah, saya menilai ya saat ini gitu ya, waktu yang tepat untuk mereshuffle Pak Nadiem. Kenapa? Karena kebijakannya banyak yang kontroversi. Anggota DPR, partai-partai, lalu masyarakat juga banyak yang mengkritisi kebijakannya. Ini menjadi persoalan. Nah, Pak Nadiem ini orang hebat, tapi dalam konteks tadi e-commerce, dalam konteks membesarkan perusahaannya, tapi dalam konteks membangun birokrasi, dalam konteks tadi ya mengembangkan dan menjadikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu menjadi kementerian yang siap untuk menghadapi tantangan 4.0, itu tidak sukses. Tidak menjadi sosok yang betul-betul Nadiem. Oleh karena itu wajar jika banyak masyarakat yang tadi mengkritisi kebijakan-kebijakannya. Salah satunya yaitu kebijakan tentang kampus merdeka, kebijakan POP dan lain sebagainya. Nah, lalu menteri mana saja? Yang lainnya gitu. Yang kedua itu ada Menteri Desa. Kita tahu tadi malam saya di salah satu televisi mengatakan bahwa ada jual beli jabatan di Kementerian Desa gitu. Nah, hari ini mohon maaf, ini sedang trending topik nomor 1 di Twitter dengan pernyataan saya itu. Artinya apa? Ya layak dong. Kalau kinerjanya tidak bagus, ya kan, kalau di situ betul-betul ada jual beli jabatan, ya di reshuffle dong. Lalu kementerian mana lagi? Kementerian UMKM. Nah, ini saya lihat belum ada hal-hal yang luar biasa, ya kan, yang muncul dari Kang Teten sebagai Menteri UMKM. Kenapa? Banyak di masa pandemi ini UMKM roboh, hancur, tidak berdaya. Oleh karena itu ya menterinya mesti bertanggung jawab. Lalu mana menteri lain laginya, yaitu Menteri Tenaga Kerja. Bagaimana banyak PHK? Nah, kalau kita sebutkan semuanya, ini semua banyak deh. Cuma persoalannya kalau kita ukur dari skala 0 sampai 100, maka nilainya kan 50 menteri-menteri ini bekerja gitu loh. Saya objektif saja, kenapa? Di bulan Oktober tahun lalu saya survei. Hasilnya ya seperti itu. Menteri yang kinerjanya tinggi pun nilainya tidak jauh dari 50. Apalagi menteri yang nilainya jelek tadi. Nah, oleh karena itu saya melihat gitu ya, inilah sebenarnya momentum yang tepat untuk melakukan reshuffle. Kenapa? Selain tadi menggabungkan antara Kemendikbud dan Kemenristek, lalu menaikkan BKPM menjadi Kementerian Investasi, artinya ada reshuffle untuk menteri-menteri di situ, tetapi juga harus memperluas Pak Jokowi mereshuffle ke kementerian yang lain, yang kinerjanya dianggap tidak bagus. Ini penting. Nah, kalau tidak bagus dibiarkan, mau seperti apa bangsa ini gitu. Oleh karena itu kita butuh sosok dan figur menteri-menteri yang yang memiliki darah segar, darah baru, agar kinerjanya progresif. Nah, kita tahu kemarin Desember gitu masuk Sandi. Ya dia progresif jalan. Ya kan, artinya ada penyeimbang. Dulu tidak jalan, Kementerian Pariwisata di bawah Sandi jalan. Dia jalan kemana-mana, kegiatannya
muncul di banyak kesempatan dan media, akhirnya dia progresif. Nah, mungkin saya menilai kalau ini dilakukan reshuffle, cari menteri-menteri yang progresif seperti itu. Agar apa? Agar di masa pandemi ini menteri tidak diam, seolah-olah berpangku tangan, seolah-olah kehilangan harapan gitu. Padahal masyarakat menunggu kinerja mereka begitu. Tapi kalau menteri yang sudah masuk 2 periode ini ada yang menjadi sorotan mungkin, Kang? Ya ini yang menjadi persoalannya. Kalau kita melihat kemarin pernyataannya Joko Mania ya, ada 5 menteri yang minta di-reshuffle. Salah satunya ya ada yang incumbent, ada menteri yang lama, misalkan Sofyan Djalil. Ya, ini juga ini menteri segala zaman ini. Ini jadi menteri setiap waktu, setiap presiden berganti dia jadi menteri. Ya banyak persoalan pertanahan di negeri ini, banyak konflik agraria juga yang tidak selesai. Wajar kalau Jokman gitu, Jokowi Mania meminta di-reshuffle. Cuma persoalannya apakah bisa di-reshuffle oleh Pak Jokowi atau tidak? Karena bagaimanapun beliau kan orang kuat. Beliau menjadi menteri berbagai macam zaman gitu ya, berbagai macam kesempatan, itu juga dianggap dia orang yang kuat. Atau bisa jadi di belakangnya ada orang yang kuat gitu loh. Nah ini harusnya menjadi perhatian Pak Jokowi. Kalau kinerjanya nggak bagus ya reshuffle saja. Siapapun dia, siapapun menterinya. Oke. Dari beberapa menteri yang tadi Kang Ujang sebutkan, ada menteri-menteri seperti Menteri UMKM, terus juga Mendikbud. Itu kalau memang mereka di reshuffle, siapa yang cocok untuk menggantikan mereka-mereka itu, Kang? Ya, Mendikbud ya, saya begini saja, saya mengkritisi begini. Biasanya tradisi di kita itu ya, Departemen Agama atau Kementerian Agama itu dipegang oleh NU. Kita tahu ya pada tahun yang lalu itu dipegang oleh Purnawirawan Jenderal Kementerian Agama ya oleh Pak Fahru Rozi. Akhirnya apa? Diganti ya kan oleh Gus Yakut. Artinya kembali ke terah NU, kepada NU gitu loh. Nah, Muhammadiyah ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu biasanya adalah slotnya Muhammadiyah. Karena disitulah brandnya Muhammadiyah ada, yaitu bagus dalam konteks mengelola pendidikan. Nah, saya menilai dan melihat ya, cari orang-orang Muhammadiyah yang mumpuni di situ. Katakanlah kalau Nadiem akan di-reshuffle. Karena dialah ahlinya, orang-orang Muhammadiyah itu soal figur sosok namanya kita serahkan ke Muhammadiyah. Karena mengembalikan tadi NU Kementerian Agama sudah ada di tangan NU, ya kan? Lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mestinya ada di tangan Muhammadiyah juga. Ya, ini apa? Agar apa? Sebenarnya kita tentukan kepada ahlinya, berikan kepada ahlinya. Karena apa? Kata hadis Nabi, idza busidatil amru ila ghairi ahli fangtadirusa'a. Jadi kalau suatu urusan tidak diserahkan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Nah, saya konteksnya Nadiem ya. Beliau tadi hebat dalam konteks e-commerce, tapi tidak hebat dalam konteks membangun birokrasi yang unggul di Kemendikbud. Itu menjadi persoalan. Nah, lalu Kementerian UMKM gitu, sosok siapa yang menggantikan? Saya belum terlalu paham ya terkait sosoknya. Tapi tadi carilah Pak Jokowi orang yang profesional, orang yang ahli di bidangnya, agar apa? Agar bisa menarik gerbong perubahan di Kementerian UMKM ini. Ada 2 syarat sebenarnya secara umum ya menteri itu. Pertama, dia harus menjadi sosok manajer. Ya, khususnya di Kementerian UMKM. Manajer dia mampu mengelola kementeriannya itu gitu loh. Mengelola UMKM yang sekarang sedang limbung, yang sedang sulit permodalan dan lain sebagainya. Saya pernah menggolkan Undang-Undang Nomor 1 2016 tentang Undang-Undang Penjaminan, yang dimana untuk akses permodalan UMKM itu setengah mati kita memperjuangkan undang-undang itu. Alhamdulillah jebol ketika saya waktu itu di DPR gitu. Waktu itu saya staf khusus ketua DPR ya. Nah, cari orang yang mengerti manajerial. Yang kedua, cari orang yang mengerti leadership. Leadership itu apa bedanya dengan manajer? Dia adalah mampu membawa gerbong perubahan. Jadi tadi selain dia progresif ya, dia membawa gerbong perubahan di kementeriannya. Sehingga ketika menterinya bekerja bergerak, birokrasinya ikut berubah semuanya. Ini yang kita butuhkan dalam sosok menteri, khususnya Kementerian UMKM lah, kalau kita kritisi bersama. Mungkin siapa yang dari pandangan sekilas dari Kang Ujang sendiri, siapa sosok yang cocok untuk duduk di kursi Menteri UMKM ini? Saya belum tahu ya Teh, saya harus melihat dulu ya figur yang pas, yang cocok, yang memang ahli di bidangnya. Saya tentu harus objektif juga menilai seorang figur. Saya belum tahu dan belum melihat ada figur yang ditawarkan ya, baik dari masyarakat maupun dari istana. Nanti kalau ada figurnya sudah bermunculan, baru boleh kita berdiskusi lagi begitu. Tapi beberapa nama sudah mencuat ke publik, mulai dari Jimli Asidiki hingga Basuki Cahayapurnama, BTP atau Pak Ahok. Menurut Kang Ujang sendiri, nama-nama tersebut
bisa atau tidak dan cocoknya di kementerian mana, Kang? Ya, kalau Pak Jimli, Pak Ahoknya tidak cocok di kementerian UMKM. Kalau Pak Jimli di Kementerian Hukum dan HAM, ya kan beliau ahli hukum gitu. Kalau Pak Basuki Cahayapurnama, beliau orangnya Pak Jokowi gitu. Kalau maupun dijadikan menteri, itu cocoknya di Mendagri karena dia pernah jadi gubernur. Jadi bisa menata kelola, bisa menjadi dirijen gitu, menyatukan orkestra kepala daerah menjadi dirijen yang baik dan bagus. Nah itu kalau Kementerian UMKM nggak cocok karena mereka berdua atau beliau berdua bukan ahlinya. Tadi ahlinya adalah di bidangnya masing-masing itu. Pak Jimli di Kementerian Hukum dan HAM karena memang dia pakar di situ. Pak Ahok paling tidak tadi di Mendagri. Kalaupun Mendagri mau diresapel, tapi kan tidak mungkin Mendagri diresapel. Tadi kita sudah menyoroti kinerja yang tanda kutip kurang baik dalam beberapa menteri. Jika Kang Ujang sendiri melihatnya siapa kinerja yang menteri yang berkinerja baik, terutama di mata publik? Saya menilainya rata-rata ya. Tadi setinggi sebaik mungkin hasil survei, hasil pengamatan publik, itu nilainya cuma 50 kok. Nah, tapi itu pun ya menteri-menteri tertentu. Saya melihat ada Sandi di atas. Cuma kan tadi kita pun kalau melihat Sandi masih dalam konteks mohon maaf pencitraan kan, masih main di wilayah media. Nah kadang-kadang menteri yang tidak kerja pun di surveinya bagus. Ini yang repot memang kita itu. Saya beberapa kali melakukan survei terkait itu. Nah oleh karena itu siapa yang sebenarnya dianggap bagus? Kita tahulah yang tadi yang bagus pun yang tinggi nilai kinerjanya nilainya masih 50%. Gitu. Itu yang harus kita jadi perhatian. Jadi masa darurat pandemi itu saat ini belum semua menteri mengeluarkan semua kemampuannya, belum menjadikan hidupnya dihibahkan untuk masyarakat bangsa dan negara. Hari ini masih untuk kepentingan pribadi, masih pencitraan, siap-siap jadi presiden, siap-siap jadi cawapres. Ya kan ini menjadi persoalan, siap-siap nyari uang untuk partainya. Ini yang menjadi persoalan kita bersama. Jadi harusnya ketika dia jadi menteri, hidupnya harus dihibahkan untuk masyarakat bangsa dan negara. Sekarang ini belum, makanya nilainya tadi yang tertinggi pun ya masih biasa-biasa saja. Ini yang harus kita kritisi bersama. Oke. Menggelitik satu kata pencitraan. Kalau Kang Ujang sebagai pengamat politik melihat bagaimana kinerja dari Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini sendiri? Ya secara gaya memang gayanya seperti itu. Tapi saya lihat mohon maaf ya, gayanya gaya lebay. Misalkan terakhir saja kemarin marah-marah ya kepada relawan di NTT, itu kan tidak bagus. Seorang menteri yang seorang pengambil kebijakan, seorang pejabat tinggi di Republik ini marah-marah ke siapapun. Dalam konteks agama pun termasuk juga agama Islam, marah-marah itu tidak boleh. Nah saya melihatnya tadi ya ini kan tokoh politik. Yang dilakukannya pasti bukan hanya soal kinerja, tapi juga soal pencitraan. Ini dua sisi yang saling terkait satu sama lain. Nah, oleh karena itu saya melihat ya, jadi menteri ya biasa-biasa saja, jangan terlalu lebay ya, jangan terlalu promosi pencitraan. Saya lihat juga tim medianya juga ada di belakang itu semua. Nah saya melihatnya masih stylenya memang style kerakyatan, tapi dibalut dengan pencitraan. Yang ini menjadi problem kita bersama. Oke. Lalu apa yang harus benar-benar diperhatikan oleh Pak Jokowi di reshuffle jika jadi ya, Kang, jika jadi reshuffle ini apa yang memang benar-benar harus dipilih dan benar-benar diperhatikan agar masyarakat tidak kecewa di periode kedua kepemimpinan Jokowi ini, Kang? Ya, kalau kita bicara kriteria, tentu saya ingin mencari orang yang progresif lah. Dia progresif apa? Dia orang yang bisa bergerak kemanapun untuk tadi mengatrol kementerian yang lemah tadi, yang buruk kinerjanya tadi, yang progresif. Jadi orang yang progresif, jalan kemana-mana. Walaupun di masa pandemi bisa kok. Yang penting jaga protokol kesehatan. Yang kedua, cari orang yang apa? Yang ahli. Tanpa keahlian, kementerian itu tidak bisa dibangun. Mohon maaf ini, birokrasi kita itu birokrasi yang lambat, yang korup, yang sulit diatur. Nah mereka itu sudah lama bekerja di kementerian. Kalau menterinya baru, ya kan, tidak punya keahlian di bidang itu, pasti akan dikerjai oleh birokrasi ini. Oleh karena itu, progresif memiliki keahlian tertentu di bidangnya itu menjadi sebuah keharusan. Yang ketiga itu tadi memiliki manajerial dan leadership yang bagus. Karena tata kelola kementerian itu tidak bisa hanya dilakukan oleh menteri yang tidak tahu organisasi. Jadi pengalaman organisasi bagi seorang menteri menjadi penting. Nah, oleh karena itu
paling tidak kriteria inilah yang 3 ini yang menjadi penting bagi Pak Jokowi. Karena di masa pandemi ini nyari sosok yang seperti ini ya sulit. Oke, baik, semoga Pak Jokowi mendengar ini dan mempertimbangkan apa yang kriteria-kriteria yang harus dan masuk pada menteri yang memang jika reshuffle ini akan dilakukan oleh Pak Jokowi ya Kang. Demikian untuk episode Bincang Spesial kali ini, saya Poppy Rahmawati mohon undur diri sampai bertemu di episode selanjutnya.